Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Anak kecil menangis dan memohon pada ibu untuk tidak membawanya ke tempat penitipan anak, sampai dia secara diam-diam datang ke fasilitas. Seorang anak berusia 3 tahun mengamuk dan memohon kepada ibunya untuk tidak membawanya ke tempat penitipan anak. Khawatir sang ibu masuk tanpa pemberitahuan dan apa yang dia lihat mengejutkannya. Tidak ibu, tidak. Johnny menjatuhkan dirinya ke lantai dan mulai berteriak. Marla Evans menghela nafas. Jangan lagi. Dia melihat jam tangannya. Jika dia mengamuk, dia akan terlambat lagi. Dia menatap putranya yang berusia 3 tahun dengan putus asa. Johnny telah pergi ke tempat penitipan anak selama 2 tahun dan selalu menyukainya. Selama seminggu terakhir, tiba-tiba dia membuat keributan, memohon agar Marla tidak membawanya. Dia telah berbicara dengan dokter anak, dan dokter telah memberitahunya bahwa balita sering mengalami 3 yang mengerikan. "Hentikan!" teriak Marla. Lalu dia melihat sorot ketakutan di mata putranya. Ada yang tidak beres. Marla duduk di lantai di sebelah Johnny dan membujuknya ke pangkuannya. Dia terisak menempelkan wajah kecilnya ke wajahnya. Marla memutuskan ini lebih dari sekadar amukan, tapi apa yang salah? "Sayang," kata Marla lembut. "Maaf, Mama tidak bermaksud membentak." Dia mengayunkannya sampai dia berhenti menangis dan bertanya dengan lembut, "Mengapa kamu tidak menyukai tempat penitipan anak lagi?" Johnny menggigil dalam pelukannya dan berbisik, "Aku tidak suka." "Tapi kenapa sayang?" tanya Marla. "Apakah anak-anak lain jahat?" Tapi Johnny tidak menjawab. Marla menghela nafas. "Sayang, ibu harus pergi bekerja. Tapi ibu beritahu kamu apa? Ibu akan datang dan menjemputmu dari tempat penitipan anak lebih awal hari ini, oke?" Johnny duduk di pangkuannya. "Tidak makan siang?" Dia menatapnya dengan cemas. "Tidak makan siang, Bu." "Makan siang?" Ibu yang khawatir mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan putranya? Maria menurunkan Johnny setelah berjanji akan menjemputnya sebelum makan siang. Dia berjalan ke tempat penitipan anak dengan tenang tetapi menatap Maria dengan tatapan memohon yang membuatnya patah hati. Dia pergi bekerja dan meminta alasannya untuk libur sore hari untuk menangani masalah pribadinya. Untungnya bosnya juga seorang ibu dan mengerti. Maria bertekad untuk mengatasi keengganan Johnny untuk pergi ke tempat penitipan anak. Dia memutuskan untuk mampir sebelum jam makan siang seperti yang dia janjikan pada Johnny, tapi saat makan. Penitipan Johnny tidak mengizinkan orang tua masuk ke ruang bermain anak-anak atau ruang makan. Tetapi setiap pintu fasilitas itu memiliki jendela kaca besar yang bening. Mudah-mudahan Marla bisa melihat apa jika ada yang sedang terjadi. Ketika dia tiba, resepsionis memberitahu dia bahwa anak-anak sedang makan siang. Marla berjalan ke ruang makan dan mengintip ke dalam. Anak-anak semua duduk di meja mereka, makan. Seorang guru atau asisten mengawasi setiap meja. Marla dengan cepat melihat Johnny. Ada seorang wanita yang tidak dikenal Marla duduk di sebelahnya. Saat Marla memperhatikan, wanita itu mengambil sendok Johnny, mengambil sebagian kentang tumbuk dan menempelkannya ke bibirnya. "Makan!" Dia menangis. Johnny menggelengkan kepalanya dengan keras.
Mulutnya tertutup rapat, air mata mengalir di pipinya. "Buka mulutmu dan makan," kata wanita itu dengan marah. Johnny terlihat sangat tertekan. Wanita itu berteriak, "Kamu akan duduk di sini sampai kamu membersihkan piringmu." Marla melihat sebagian kecil daging cincang, tumbuk, dan sayuran tertinggal di piring Johnny. Dan dia mengenal putranya. Johnny bukan pemakan besar. Dia tidak pernah mendorongnya ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah cukup. Johnny membuka mulutnya untuk protes, dan guru itu dengan cepat memasukkan sendoknya. Marla melihat putranya tersedak dan tergagap. Dia sudah cukup. Dia membuka pintu dan menyerbu masuk. "Menjauh dari anakku!" Dia menangis. Wanita itu mendongak dan mulutnya menganga. Orang tua tidak diperbolehkan di ruang makan. Dia menangis. "Kalau begitu seharusnya begitu," kata Marla menahan amarahnya. "Tidak bisakah kamu melihat Johnny sudah cukup? Dia anak yang sehat, tetapi dia bukan pemakan besar. Sebagai seorang pendidik, kamu harus tahu betapa traumatisnya memberi makan anak dengan paksa. Dipaksa membersihkan piring adalah gagasan kuno. Anda harus mengetahui statistik dan penyebab obesitas dan gangguan makan pada anak-anak. Dan salah satunya membuat masalah makanan. Anak laki-laki saya adalah anak yang aktif. Dan jika dia merasa sudah cukup, Anda harus menghormati itu dan tidak memaksanya untuk makan. Adapun memasukkan makanan ke dalam mulut anak dengan cara seperti itu tercela. Anda tentu harus tahu lebih baik. Anak-anak ini bukan boneka untuk Anda manipulasi sesuka hati. Mereka adalah anak-anak kecil dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Jika Anda tidak menghormati batasan mereka, Anda mengajari mereka bahwa mereka tidak pantas dihormati. Saya tidak berpikir itu adalah pesan yang ingin Anda sampaikan. Guru itu merona merah padam dan berdiri. "Aku tidak pernah," teriaknya. "Sayang sekali," kata Marla tegas. "Karena jika ini terjadi lagi, saya akan memastikan Anda keluar dari pekerjaan. Saya tidak mengirim anak saya ke tempat penitipan anak untuk dianiaya." Marla berjalan menuju ke arah Johnny dan dengan lembut menyeka mulutnya. "Ayo sayang," katanya lembut. "Mama menjanjikanmu hadiah sore ini." Marla berbicara panjang lebar dengan Johnny dan keesokan paginya tidak ada amukan. Selama beberapa minggu berikutnya, dia mampir ke tempat penitipan anak pada waktu makan siang hanya untuk mengawasi berbagai hal. Guru tidak pernah memaksa Johnny untuk makan lagi, dan anak laki-laki itu memulihkan humor dan antusiasmenya yang baik. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Anak-anak dan batasannya harus dihormati. Guru Johnny mengajarinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan kehendak mereka pada anak-anak yang bertentangan dengan kesejahteraan mereka. Membesarkan anak adalah tentang menetapkan dan menghormati batasan-batasan mereka dan kita. Seorang anak yang batasannya tidak dihormati merasa tidak aman dan memiliki harga diri yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.